Al-Quran dalam bulan Ramadanku. Al-Quran itu sebagai pedoman. Kita baca Al-Quran tu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Aduh kita masalah, pasti masalah tadi selesai. Al-Quran dengan Quran, Al-Quran dengan buku berbeda. Apakah itu perkarangan profesor, doktor, akan kalah oleh karangan-karangan itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril dan diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakatamlah gitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian amalan yang keempat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menebarkan sosialisasi kita atau sosial kita, antara kita dengan tetangga, antara kita dengan keluarga kita, antara kita dengan orang lah. Barang siapa yang memberikan pabukuan kepada orang yang berpuasa, maka inyo mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Lerajan ibu bagian bola, alhamdulillah. Lerajan ibu bagian sambal, alhamdulillah. Jangan pilih-pilih Bapak Ibu, itu nan kada pede awak. Kain basahan dibawa mandi, unduang-unduang dibawa pulang. Amal ibadah ka dibawa mati, harato ka dibagi urang. Kemudian yang kelima Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah amalan berikutnya, iktikaf. Apakah itu iktikaf? Iktikaf itu apakah berdiam diri saja? Yang namanya iktikaf kan berdiam diri. Berdiam diri saja atau tidak? Tidak. Berdiam diri, kita membaca Al-Quran, kita berzikir. Lain ulia di bawah makanan Ustaz. Awak bego ko awi ko lampa bego Ustaz. Lain ulia awak makan. Ulia. Tak ada larangan apa pengurus. Kok kau makan, kok kau minum, tak masalah. Asal jangan dalam solat saja. Allahu Akbar. Awak biar kue jangan tidak biar. Tapi kalau awak bekom baca Al-Quran atau berzikir, astaghfirullahaladzim min kulli zambin azim min kulli maksiatin zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan sam'an wa basharan hamdan aw qata'an sirran aw jaharan ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafurur Rahim. Ambil terbuat makan minum silakan, tak masalah. Baca Al-Quran sabaris. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ambil minum, ambil makanan, makan tak jadi masalah. Atau bang Ustaz kalau ngantuk lah boleh awak lalu Ustaz silakan tidur, tidak menjadi masalah. Iko kadang-kala orang iktikaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nanyo iktikaf pula inyo tidur. Sehingga orang dirake tonggak dan itu tu letak gaduh kan. Kancang lo inyo mengaji daripada orang mengaji tadi. Orang iktikaf jadi kok lalu diatur lalu awak tadi. Jangan modemo sang lalu ikut tagadu. Kerja. Usah lo malah orang dewa. Kok kamu itu lalu salah di rumah. Tapi kalau lainnya, mari sama-sama kita jaga di antara kita. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan berikutnya adalah memperbanyak bersedekah di dalam bulan Ramadan. Pak Pengurus bilang tadi, apakah 100 rupiah, apakah 1000 rupiah, apakah 2000 rupiah. Allah tidak memandang itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita dikatakan orang yang pelit. Allah yang katakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ada uang kita tidak mau mengasih. Baik
pai kasinan mangatu pai manukai pinti mangatu kai pinti iyo beko berimpak mangatu berimpak nyotukai pinti adun pinti 20.000 pinti 100 rupiah 200 rupiah jadi setiap harinya berimpak 100 200 300 sampai ratui kok itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah lebih rancak Bapak Ibu yang Allah langsung saja dia sanue. Kalau misalnya planning seperti tadi, tapi kok iyo, nah kini kok dapat pinti bisa indah puluh, asenggo dia kini 1.000, bisa 1.000, kok ndak aneh sabanane Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ketika ada celeng di dakenya lewat, katanya. Allah jauh celeng beko, nyalang betul. Dak namo berimbah, dak namo bersedekah. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, di dalam bulan Ramadan ini Allah melipat gandakan apa yang kita lakukan tadi. Untuk itu carilah pintu surga dengan amal semua, tak mudah dimiliki, hanya tuh orang suci. Carilah pintu surga dengan amal semua. Hari kini kita bisa mencari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Selagi diberikan kesehatan oleh Allah, mari kita gunakan fasilitas yang diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan kajian yang kita sampaikan itu bermanfaat buat kita sakonya. Kalau nan buruaknya jangan dibawa tinggal di sikong. Kalau nan rancaknya silakan dibawa. Ada pula Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kok nan buruaknya jangan dibawa nak, kok nan rancaknya bawa pulang, kiranya dibawa sandalnya sepatu dimasukkan ke dalam karung hanya pulang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.